di rumah, apa kabar semuanya? Pasti sukacita, sehat, dan luar biasa bukan? Welcome to Golden Kid Online Service. Senang sekali berjumpa kalian hari ini. Kak Dia sama Kak Andrea mau mengajak kalian untuk memuji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kak Dia tunggu ya. 1, 2, 3. Good. Tepuk tangan sama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yuk satu kali lagi sama-sama sambil tepuk tangan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Haleluya, sama-sama tepuk tangan yuk buat Tuhan. Yeay. Halo adik-adik di rumah, senang jumpa kembali dengan kalian di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsekuensi. Adik-adik masih ingat gak ya cerita minggu kemarin yang disampaikan oleh Kak Dia? Ya, tentang komitmen. Nah, hari ini kita akan belajar dari dua orang yang bernama Esau dan Yakub. Siapa? Esau dan Yakub. Nah, mereka ini adalah anak kembar. Ayah mereka bernama Ishak dan ibu mereka bernama Ribka. Dan Esau ini adalah kakak karena dia lahir terlebih dahulu adik-adik. Dan Yakub adalah adiknya karena dia lahirnya setelah Esau. Nah, sebelum kita mendengar cerita tentang Esau dan Yakub, Kak Andrea mau jelasin dulu nih, apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah akibat yang harus diterima dari apa yang kita lakukan, kita putuskan atau dari pendirian kita adik-adik. Misalnya, kalau kita melakukan perbuatan jahat kepada teman-teman kita di kelas, selain kita berdosa di hadapan Tuhan, kita juga gak akan punya teman adik-adik. Gak akan ada yang mau berteman dengan kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang gak baik, itu pasti ada konsekuensinya atau akibatnya. Tuhan juga melihat loh perbuatan kita. Yuk dengerin cerita Esau dan Yakub ini. Jadi Ishak ayahnya lebih dekat dengan Esau karena Esau suka berburu. Nah, sedangkan Ribka ibunya dekat dengan Yakub karena dia suka membantu ibunya di kemahnya. Pada waktu itu Esau pulang dari padang. Esau sedang kelelahan karena habis berburu adik-adik. Nah, dia melihat Yakub sedang memasak sesuatu. Kemudian Esau bilang, "Yakub, aku mau dong itu yang kamu masak. Aku lapar nih," dia bilang gitu. Nah, terus Yakub bilang ke Esau, "Eits, enak aja, jual dulu dong hak kesulunganmu itu kepadaku," dia bilang gitu adik-adik. Nah, dengan mudahnya Esau menjawab, "Apa gunanya hak kesulungan itu buatku?" Dia bilang gitu. Nah,
cepet sini kasih ke aku. Itu masakan kacang merah, lapar banget nih. Terus Yakub bilang, bersumpah dulu dong. Akhirnya Esau bersumpah kepada Yakub dengan mudahnya dan menganggap enteng perkataannya itu. Ketika tiba waktunya, Ishak akan memberikan berkat hak kesulungan. Untuk hak kesulungan, Yakub memakai bulu dari kambing untuk menutupi ketubuhnya. Karena Ishak tidak bisa melihat, dia meraba badan Yakub. Nah, adik-adik, kenapa Yakub melakukan itu? Karena Esau memiliki bulu di seluruh tubuhnya, adik-adik. Sedangkan Yakub tidak punya bulu. Maka pada akhirnya Ishak memberkati Yakub yang dikira Esau. Nah, berkat hak kesulungan itu jatuh ke tangan Yakub, adik-adik, bukan Esau. Lalu menyesalah Esau, tetapi sudah terlambat. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita menyesal karena konsekuensi yang kita dapatkan, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Ingat bahwa Tuhan Yesus melihat perbuatan kita. Demikian firman Tuhan yang Kak Andrea sampaikan pada hari ini. Nah, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita sama-sama tutup mata, lipat tangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online ya Tuhan. Tuhan, kami mau belajar lebih lagi tentang firman-Mu dari Yakub dan Esau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.